Pelan-pelan buka matanya. Apa yang dirasakan? Saat pejam mata tadi, ada yang melihat? Pak Airul, ada yang terlihat? Hanya bayangan saja Bunda. Bayangan saja. Ya. Apa yang dirasakan semasa menghadiahkan Al-Fatihah dan mendoakan keluarga tadi? Saya rasa sebab rasa mau nangis. Ya, karena mereka memang hadir di sini. Ada yang Ya, bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan kehadiran mereka. Cuma saya nampak tangan, 2 tangan saja. Dia 2 tangan itu datang, sebenarnya dia sedang minta tolong. Ya. Banyak ahli keluarga kita yang sedang kesulitan di alam sana. Allahu Akbar. Kita tidak tahu, kita pikir saja mereka masih selamat di sana. Belum tentu mereka selamat. Kalau kita tidak berpikir bagaimana untuk menolong mereka, siapa lagi nak menolong kalau bukan kita? Ada lagi yang terlihat? Saya nampak ada yang pakai umrah, pakai ihram. Semoga dengan doa-doa kita tadi yang gelap menjadi terang, yang sedang kesulitan terlepas daripada kesulitan itu. Semoga mereka naik ke tempat yang lebih baik, walaupun belum sempurna, tapi sekurang-kurangnya dengan doa kita tadi, dengan hadiah Al-Fatihah tadi, insya Allah dapat membantu mereka ke tempat yang lebih baik, walaupun belum sempurna. Karena untuk perjalanan di sana tu masih panjang, masih berproses. Ada lagi yang terlihat ataupun yang terasa? Saya ada bau wangi. Bau wangi. Okay. Yang lain? Siapa yang ada? Yang lain siapa lagi? Bu Niar atau Cayani? Silakan. Ada yang terlihat atau ada yang terasa? Bu Niar, ada bisa lihat? Atau Merita? Iya Bu, tadi pertama nangis ya. Belum di-Fatihai mungkin karena proses loading. Nangis. Nggak tahu pokoknya nangis gitu. Terus mulai itu kan masuk Fatihah, kirim Fatihah itu hamparan ya, orang itu loh kayak orang jarang nerima hujan, terus dapat hujan kan tangannya semuanya kan kayak ibarat mereka itu kepanasan di sana. Ke atas. Iya, ibaratnya apa? Mereka ini selama ini kepanasan, tidak dapat air, tidak dapat minum. Setelah kita hadir mendoakan dan menghadiahkan Al-Fatihah, mereka seperti dapat air minum. Seperti itu. Terus ada, bukan keluarga saya aja sih, tapi mungkin arwah yang lain ya. Terus alam barzah itu kan sebenarnya ya di sini-sini saja. Cuma seperti ada dinding pembatas antara kita sama mereka. Lebih rumit sih. Terus ada jurang, ada tebing. Karena semasa banyak yang terjebak di situ. Karena semasa hidupnya tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan, tidak belajar menemukan jati diri. Ini yang menghalang mereka di sana. Itu pentingnya kita, setiap manusia pentingnya kita mengenali jati diri, belajar. Kalau tidak, nanti roh kita tidak bisa pulang, tidak tahu jalan pulang, tersekat mereka di sana. Ya cuma muter-muter, gelap, kabut. Ya, karena tidak tahu jalan pulang itu. Ketika tadi waktu Fatihah itu kan seperti kayak arahan innallaha ghafurur rahim. Allah itu pengampun, mengasihi semuanya. Jadi cahaya turun, ya mungkin paling enggak kita bantu mereka keluar gitu. Meskipun
itu tergantung mereka masing-masing. Arwah itu kan punya perjalanannya masing-masing. Iya. Paling enggak ada istilahnya tuh pertolongan gitu lah. Iya. Pertolongan kayak gitu. Ya, memang Itu prosesnya sih. masih lama di sana, tapi sekurang-kurangnya dapat kita angkat Wah, satu. lama, Bu. Ya, perjalanan panjang Padang Masa itu sangat lama. Panjang. Sangat panjang. Itu pentingnya kita semasa hidup temukan jati diri supaya senang pulang. Kalau tidak ditemukan jati diri dari sekarang, nanti kalau kita mati terpisah nyawa dengan badan ini, roh kita ini akan tersesat, terbelenggu, tidak bisa pulang seperti yang tadi. Kegelapan berputar-putar kan yang terlihat roh-roh itu? Putar. Iya, karena ada Putar-putar dinding. di Ada dinding di situ. tebing, di barzah. Barzah itu kan dinding, kalau di Iya, Islam dinding. barzah. Dinding ya sini-sini aja. Cuman kan kalau orang seperti kita kan ya ada gedung, ada rumah. Tapi kalau di alam mereka itu kan apa ya yang namanya gelap ya sih. Kan ndak enak lah, khawatir yang kayak kejebak gimana toh kayak gitu. Dan masing-masing arwah itu kan punya fasenya masing-masing. Ada yang memang sudah saatnya mereka diberikan kesempatan. Terus ada yang masih belum bisa lepas. Putar-putar lagi bertahun-tahun lagi. Memang. Iya, jadi kalau kesempatan diberikan hidup di sini itu benar-benar ibaratnya setelah mengalami perjalanan yang sangat panjang, perencanaan yang sangat panjang, jadi masih muter-muter gitu. Nggak terhitung, wis. Ramai tak yang datang, yang tadi yang hadir? Ramai. Ya. Bukan keluarga saya aja ya, cuma mungkin ada yang lain, mungkin kayak ngeliatin kegiatan kita, ketarik atau apa itu datang. Ya kan tadi kan diundang yang mana roh-roh yang di luar sana walaupun bukan ahli keluarga kita yang memerlukan, yang benar-benar memerlukan, silakan hadir, kan dipanggil tadinya. Jiwa-jiwa yang tidak tenang. Tadi waktu mau memulai itu nangis, nggak tahu nangis kenapa. Yang jelas itu antara speechless, gak bisa ngomong, yang jelas kayak orang butuh doa. Butuh doa. Aku kayak nggak bisa komen apa-apa ya. Kayak gitu, kayak tempatnya kayak mendung, kayak apa namanya, barzah gimana tuh jenengnya, barzah kan, dinding antara apa kuwi wis kita udah di atas alam ini, udah masuk alam kematian kan. Kayak gitu. Jadi wis doakan mereka akan tetap, meskipun satu tetes air ibaratnya, satu ayat Fatihah itu sangat menolong mereka butuhkan, sangat menolong tuh. Apalagi yang doanya orang-orang yang tabiin, yang soleh itu doanya itu mudah terkabul. Ibaratnya sekali niat saja tembus itu tuh langsung tembus. Ibaratnya orang-orang yang berenergi, yang kesadarannya mata kalbunya sudah terbuka, itu doanya cepat terkabul. Itu merebak langsung tuh. Jadi sangat-sangat membantu. Soro-sorone orang di dunia, susah-susahnya di dunia, itu masih susah mereka loh. Jadi kalau orang di dunia masih mengeluh, diubah ke syukur gitu, karena mereka yang kejebak itu jauh lebih susah, nunggunya bertahun-tahun. Mungkin kalau di dunia 1 hari, di sana itu jauh lebih lama. Jadi makanya ya itulah, banyak-banyak syukur, banyak-banyak kirim doa ya. Ya, sekurang-kurangnya hadiahkan selalu ahli keluarga, tidak kira yang masih hidup ataupun yang kurang, Al-Fatihah, perbanyak buat doain sedekah. Semuanya, doakan yang semuanya, hidup, yang mati, doakan sampai kepada semuanya. leluhur. Ya meskipun mungkin kita nih ibaratnya kesadarannya masih levelnya berapa gitu, tapi tetap yang namanya doa itu akan tetap, meskipun ketip itu nanti akan tetap berguna, tetap dibutuhkan. Berarti itu. Oke, Agnes, apa yang dilihat tadi, Agnes? Agnes? Iya, Bu. Apa yang tadi yang terlihat? Ya ngeri sih. Sangat ngeri, tapi aku cuma bisa bilangnya terima kasih. Doanya Ibu tuh bagaikan
anak tangga yang percaya yang bisa mereka gapai untuk naik. Ya walaupun sedikit yang bisa, ya, tapi pada kan akhirnya kan ibaratnya jatuh. naik tangga juga dia kan, walaupun satu tangga kan. Iya. Lalu doanya Bu Jamia, terima kasih karena doa ibu tuh bagaikan embun yang menyejukkan mereka yang kebakar. Ngeri kalau diperlihatkan di sana seperti sate manusia. Orang tak mikir, ngeri, seram. Ya Allah, sangat takut itu melihat alam neraka ya. Iya, terus doanya Pak Hairul itu ngelepasin arwah yang lengket, arwah yang kejepit, yang tangannya tadi tapak tuh karena itu memang tangan yang bisa lepas karena doa Bapak. Terima kasih. Yang lain apa lagi Agnes? Agnes lebih terang matanya kan, supaya kita sama-sama mendengar, supaya menjadi membuat kita sadar. Karena orang-orang yang masih hidup nih tidak mikir, dia hanya memikirkan jasmaninya saja. Dia tak mau tahu dengan rohaninya, tak mau belajar. Ini roh-roh yang sudah berpulang nih, arwah-arwah. Banyak yang terbelenggu di alam neraka, kita bisa lihat di sini. Orang kalau tidak melihat rohnya, jadi dia tidak memikirkan bagaimana rohani dia nak selamat, dia hanya memikirkan jasmani dia saja. Apa lagi yang terlihat tadi Agnes? Banyak yang terlepaskan kah atau banyak yang tak lepas kah? Banyak sih Bu, ya paling enggak dari semua yang doain di sini tuh bagaikan mengulurkan tangan untuk tolong, untuk ditolong, untuk diangkat ahli ke atas keluarganya. Iya. Apalagi yang arwah-arwah yang keluarganya sudah tidak mau tahu lagi, siapa lagi yang menolong mereka? Iya, memang ada yang baru jalan aja ketiup angin tuh semua dagingnya itu terlepas, cuman tinggal tulang, lalu dia roboh, bangun lagi kayak utuh, nanti gitu lagi, terkupas lagi kan, terkupas terus, lagi, dikupas lagi, dibakar lagi, terkupas lagi, berganti bersalin-salin kulit terus, hidup mati seperti itu. Ceritakan Agnes supaya kita sama-sama mendengar. Ini saya rekod nih, supaya pengajaran bagi orang yang mendengar, bagi kita juga, bagi orang yang mendengar juga. Kalau tak macam gini orang tak mengerti, hanya memikirkan tubuh jasmani saja. Ada lagi yang saya lihat itu seperti masuk ke alat parut apa ya, kayak kalau kita mau hancurin kertas, jadi dia keluar tuh sudah ya serpihan, itu ulang-ulang terus. Itu dosa apa yang dilakukannya semasa hidup tuh sampai dia macam gitu? Coba tanya Allah. Dia penyebar kebencian Bu. Oh, menyebar fitnah. Iya. Jadi orang-orang yang menyebar fitnah, lihat apa jadinya di sana. Karena orang tidak melihat alam neraka, alam surga kita bisa lihat di sini. Kalau diperlihatkan mungkin alam neraka, mungkin besok lusa tak mau lagi pergi keluar, mau beribadah aja kali. Tapi karena tidak diperlihatkan, orang tidak ada rasa takut kan? Hanya mengejar dunia. Ngeri kan Agnes? Kita tak sanggup kalau diperlihatkan nyata nih, tak sanggup melihatnya. Apalagi kalau itu keluarga kita yang kita kenal, terlihat terbakar, terpanggang, tercabik-cabik dagingnya. Iya, teriak-teriak minta tolong tapi kan nggak bisa. Apalagi yang terlihat? Begitu banyak manusia-manusia yang sudah dipanggang di sana, dibakar jadi sate manusia di alam sana. Ngeri kan? Iya. Bahan bakar api neraka di sana. Kita yang melihat tak sanggup. Ini tentang alam roh nih ya. Alam kubur atau alam akhirat. Alam energi.
Yang kita lihat selama ini alam materi saja, alam dunia. Itu sebab orang tidak ada rasa takut, tidak ada keinginan mencari tahu jati dirinya. Ada yang selamat tak tadi, Agnes, yang kita bantu, kita doakan nanti sama-sama? Ada yang lepas tak? Ada juga Bu, yang udah bisa naik terus ganti baju putih itu ada. Tapi tak banyak ya yang baju putih yang lepas. Itu yang dapat baju putih itu semasa hidupnya dia banyak melakukan kebaikan. Iya. Yang paling di neraka paling bawah sana itu betul-betul susah mau cakap. Agnes lihat sendiri, Agnes kan paham sendiri kan. Iya, itu yang ngeri sekali, yang di bawah sekali itu kasihan, itu yang benar-benar udah beratus tahun di situ tuh tak bisa naik. Beratus tahun, kadang yang beribu tahun tak bisa naik karena tak ada yang menolong. Ibarat neraka itu 7 lapis, paling bawah sekali, mau naik lagi ke tangga 2, ke tangga 3, terus sampai ke atas, baru masuk lagi ke pintu. Bertangga-tangga, bukan mudah. Iya, tuh tangganya tuh kecil, licin. Iya, salah pijak saja jatuh lagi ke bawah, kena tarik lagi bawah, baru melangkah aja kena tarik lagi bawah. Begitu ramai seperti semut manusia-manusia di alam sana. Ada yang beratus tahun, beribu tahun di alam sana. Tidak ada yang menolong, tak bisa naik. Karena semasa hidupnya tidak ada kebaikannya. Apa lagi yang terlihat, Nes? Kalau diceritain ngeri lah, gak usah lah Bu. Tak apa, bagus ceritakan supaya orang mendengar, supaya sama-sama kita dengar. Jadi pelajaran, pengajaran bagi kita yang masih hidup. Ya itu yang banyak, yang malam ini kayaknya banyak yang kejatuhan benda berat gitu, seperti hancur itu banyak banget. Itu dosa apa yang mereka lakukan semasa hidup? Keras kepala, tak mau tak ini biasanya tuh yang pikiran yang suka menentang tuh kan, yang penentang ajaran Tuhan. Merasa benar. Iya. Yang paling banyak manusia itu yang dikatakan ego tadi tuh, jin setan tuh, kepala pikiran kita nih tidak mengikuti perintah roh kita ataupun nurani kita. Itu yang penentang. Banyak yang sekarang, zaman sekarang banyak yang dibungkus baju agama tapi tidak tahu kesirikan, kemunafikan dirinya. Inilah yang dikatakan penentang. Bila naik ke atas kena ketok, jatuh lagi ya. Iya. Karena apa? Suka melawan kan? Menentang aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu aturan nurani. Dia selalu hadir melalui hati nurani kita. Allah mengajar kita melalui hati nurani setiap saat. Dia tak pernah tidur, tak pernah ngantuk. Tapi pikiran kita selalu mendominasi kesadaran kita. Sehingga kesadaran itu mati. Terdinding jadinya. Terhijab jadinya. Akhirnya pikiran jadi liar, jadi jahat. Sampai kita lupa diri. Siapa lagi yang mau cerita? Bu Niar ada nampak? Atau Jayani? Yang lain? Siapa yang mau cerita yang dirasakannya ataupun yang dilihatnya semasa hening tadi? Amir, yang lain? Silakan. Kita berkongsi di sini supaya jadi membuat kita insaf. Purniar ada bisa lihat? Saya Kak jiwa kacau Kak. Banyak saudara. Apanya? Saya kacau tadi Kak, jiwa pasal banyak saudara. Oh ya, banyak angin di badan. Ya tak apa. Yang penting niatnya dah sinkron, insyaAllah tu energi terhubung. Iya Kak, insyaAllah. Yang utamakan kita mau tolong ahli keluarga kita. Kalau kita masih hidup ni, kita masih bisa berakal lagi kan. Kalau mereka tu siapa yang menolong? Kalau kita tak mikir. Iya Kak. Ada yang terlihat tak? Tak ada Kak. Ya, karena mungkin kurang rileks tadi kan. Iya, kurang. Banyak saudara.
Itu yang lain ada yang mau cerita, silakan. Kita berbagi di sini. Saya pamit dulu Kak. Oke. Yang lain? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kak Lila, ada yang terlihat? Ya, assalamualaikum. Ya, Apa? tadi saya dengar ada mengaji lah. Pak Airul tadi mengaji itu. Ya. Dia bersuara. Oh, Airul Pak tuh. Iya. Oh, itulah saya dengar mengaji saja. Ada yang terlihat enggak? Ataupun yang terasa? Saya tidak ada rasa melihat, tapi saya merasa macam ada kehadiran lah, macam ada hadir sesuatu, tapi saya tidak melihat apa-apa. Ya, itu sebenarnya. Tapi saya merasakan saya hanya merasakan ada kehadiran, tapi tidak melihat sembarang apa-apa lah. Ya, sebenarnya mereka ahli keluarga kita datang tuh. Roh-roh mereka itu. Jiwa-jiwa mereka itu datang, yang kan kita tolong, kita bantu kan. Mereka itu hadir. Cuma mungkin ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Ya, cuma saya merasakan yang mengaji tadi itu seolah-olah saya dengar arwah bapak mertua saya, macam suaranya seakan-akan. Ya, mungkin doanya tuh suaranya Pak Airul tadi tembus ke sana. Insyaallah, amin. Saya tadi bacanya di dalam hati. Pak Airul kan tadi dibacanya dengan lantunan. Itulah saya rasa, ini suara macam suara arwah bapak mertua, begitu. Ya, itu saja yang saya rasa tadi itu. Walaupun tak dilihat, tapi dapat dirasakan. Mereka hadir kalau diperlihatkan semua berapa ramai yang masuk, triliunan mungkin yang berlapis-lapis seperti kertas ya, Agnes. Marita? Banyak kan? Roh itu bagaikan sekeping kertas. Banyak. Satu ruangan saja triliunan. Dia bagaikan sekeping kertas. Halus saja. Ya, banyak. Semoga dengan kita mendoakan mereka dengan niat-niat yang tulus, dapat meringankan mereka di sana walaupun belum sempurna. Karena masing-masing arwah punya perjalanan masing-masing. Iya, banyak yang harus ditempuh mereka di situ. Tapi kalau kita karena selalu proses kesadaran itu lama. Iya. Berkehidupan bertahap, reinkarnasi. Ya, kita yang di dunia ini saja pun lama bertahap, apalagi yang sudah di alam sana. Sampai mati perjuangannya, apalagi yang mesti pindah alam. Nunggunya lama. Ada lagi yang mau cerita? Ada lagi yang mau lihat? Silakan. Kita cerita di sini apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Mungkin orang lain tidak mengerti, tidak percaya. Kita yang melihat, kita yang merasakan, kita yang tahu. Orang lain mau percaya tak percaya itu tidak penting. Kita sendiri yang melihat kan. Pak Airul kan tadi bisa lihat kan? Walaupun tak pas melihatnya kan. Bisa lihat tangan. Kemudian yang terakhir sekali saya nampak ada lebih kurang 4 atau 5 yang pakai ihram. Itu tangan-tangan itu sebenarnya itu tangan-tangan yang minta tolong itu. Ya. Tangan-tangan yang meminta tolong. Kalau diperlihatkan tuh, ya Allah, kita tak bisa tidur. Ngeri. Tangannya hitam. Ngeri, Bu. Ngeri. Kalau diperlihatkan, mungkin kita tak bisa tidur. Yang mana macam Agnes, Marita lebih terang matanya kan? Lebih ke Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Udah itu. Jadi ibaratnya kayak aku nggak lihat, Bu, yang robek-robek itu nggak boleh. Pokoknya Allah Pengampun semuanya, menyayangi semuanya, nolong semuanya. Tinggal arwahnya masing-masing, tahapnya masing-masing itu. Lah dulu aku dilihatin model kayak gitu, aduh, saya yang nggak kuat sendiri, masa saking nggak tega. Iya.
Kalau Tapi sekarang makin kesini kan makin lebih halus. Maksudnya itu semua kan proses. ya Itu proses kembali ke mereka proses mengalami kesadaran. di alam basar tadi, alam Di barzah, di alam barzah tadi. barzah. Prosesnya masing-masing. Jadi wis hilangkan kebencian, hilangkan keras kepala, hilangkan. Pokoknya didoakan semuanya, dikasihi semuanya gitu. Apapun proses perjalanan mereka gitu ya. Mau yang hidup, mau yang mati. Sebenarnya yang hidup dan yang mati ini cuma beda dimensi aja. Iya, tubuhnya itu saja. Hanya itu aja. Cuma bentuk energinya beda itu aja. Padat sama yang udah ganti dimensi itu aja. Tapi kalau orang cinta dunia pasti takut mati. Pasti itu. Kenapa? Banyak kemelekatan. Pasti. Terikat jiwanya di situ. Iya. Jadi roh-roh yang tak bisa pulang. Kesadaran belum. Roh-roh yang tak bisa pulang itu ataupun jiwa-jiwa yang tak tenang yang tak bisa pulang karena semasa hidupnya banyak kemelekatan pikirannya, jadi jiwanya melekat, itu dia tidak yang siap. Bikin sakit nanti. Iya, itu yang jadi terobek-robek mereka di sana tuh. Ketakutan yang nggak pernah mereka rasakan sebelumnya itu ketakutan kemelekatan ketika durasi kehidupan itu sudah habis. Padahal kematian itu akan selalu kita lewati loh. Itu yang pasti kita lewati. Kalau harta kan ada expirednya. Jadi pejabat aja ada paling 5 tahun, 10 tahun lah mati. Itu pasti dimasuki loh. Kan jadi presiden nggak selalu toh. Tapi kalau kematian kan setiap orang melewati itu dan itu yang seharusnya dipersiapkan gitu. Karena itu yang setiap orang pasti mengalami. Setiap kelahiran pasti mengalami kematian karena ini siklus kehidupan kayak gitu. Pada umumnya manusia lebih mengutamakan jasmaninya, tidak mengutamakan makanan rohani. Dia tidak langsung tidak mau tahu. Sudah kebuka rohani, waduh kalau dunia nanti biasa-biasa aja jadinya karena sudah terbuka bahwa akhirat itu nyata, multiverse, nyata, senyata-nyatanya. Nyata, dunia ini cuma saknil gitu loh. Dunia ini cuma saknil. Itu bagian siklus atau yang harus dilewati. Tapi dunia ini kan penuh dengan fenomena, kerumitan pikiran, terutama kebocorannya di pikiran. Karena pikiran inilah yang membawa kita ke neraka atau ke surga. Kalau pikiran tidak mengikuti kesadaran rohani, maka pikiran ini yang membawa kita ke jurang kehancuran. Itu. Apa yang dirasakan Pak Airul tadi lepas itu? Perasaan setelah selesai, ada rasa lega atau macam mana setelah kita selesai doakan, hadiahkan Al-Fatihah? Ya, saya rasa lega tu ada. Dan kemudian saya rasa masih lagi rasa sayu hati ya. Karena keluarga kita tu sedang datang. Mereka itu datang. Kita niatkan mereka itu datang. Cuma ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Mereka itu datang. Dengan rasa gembiranya mereka datang karena kita mau menolong mereka, mendoakan mereka. Ibaratnya berpuluh tahun, beratus tahun tak pernah dapat air, kekeringan. Dengan doa kita, dengan Al-Fatihah tadi yang kita hadiahkan, dengan energi yang saya program tadi, itu seperti mereka kena guyur hujan. Selama ini kekeringan, panas, terbakar, tak dapat air. Ya kan Agnes? Iya, tapi pada akhirnya nanti sampainya ke arwah itu cuma seperti titik embun aja, Bu. Iya, sedikit saja. Hujannya di atas nyampainya. Iya, cuma dapat setitis saja, tapi setitis itu pun sudah sudah membuat mereka tuh betul-betul sudah terlalu syukur tuh karena selama ini tak pernah dapat air. Kan ada ceritanya dekat Quran kan? Tak dapat air di dalam sana tuh. Iya, sampai kering dan leleh gitu seperti lengket. Yang bisa lepas dari kelengketan seperti lem tikus itu ya juga berterima kasih sekali. Masa pertama tadi itu saya ada programkan energi Nursipa, itu apa yang terlihat Mas? Itu kan seperti mercusuar ya,
seperti cahaya. Jadi mereka itu nggak lagi kegelapan, matanya itu bisa lihat, oh tujuanku tuh ke sana. Ya, saya doakan tadi kan dibukakan mereka jalan. Jadi dengan kendaraan energi ini untuk mempermudah mereka. Selebihnya Al-Fatihah, kalau orang lain yang tidak berenergi, yang tidak terbuka kesadarannya, doanya tuh lambat terwujud. Kenapa? Tak cukup energi. Orang-orang yang energinya bagus, kesadarannya tinggi, itu doanya tuh sangat cepat. Kan mana yang matanya terbuka, terang, yang kasat mata itu bisa langsung dilihat. Warna apa tadi yang masa saya awal-awal tadi kan saya programkan boleh energi untuk seluruh ahli itu, arwah-arwah itu, warna apa yang terlihat? Warnanya terang ya, seperti matahari ya, seperti betul. Iya, terang. Matahari kemana? Kuning putih ya, seperti melihat matahari. Yalah ibaratnya matahari rohani lah, supaya terbuka. Selama ini kan matahari rohani dia tuh buta, jadi dia tidak bisa melihat kegelapan mereka di sana. Karena semasa hidup tidak menemukan tidak terbit matahari rohaninya. Jadi dengan dikirimkan, saya lihat itu Bu, seperti itu loh. Matahari yang keluar dari awan gelap itu loh, kan kayak sinarnya mencorong kayak gitu loh. Jadi kayak terbit terang, kan ada awan yang nutup matahari itu kan makin terbuka kayak gitu. Ya, matahari yang mas gimana tuh? Matahari itu sebenarnya simboliknya matahari mereka ini selama ini tertutup, itu makanya mereka kegelapan. Jadi dengan saya programkan tadi energi untuk membuka kegelapan itu, untuk melepaskan mereka dari kegelapan itu. Jadi terbuka pandangan mereka kan kayak gitu. Terbuka jurang kayak gitu. Tapi satu hal yang aku lihat perbedaannya, dulu waktu saya doain awal kan belum bulan Ramadan Bu, belum puasa. Yang kita dulu berdua kan? Iya Bu, itu kan saya bilang sama Ibu, arwah yang mau naik aja ditarik ke bawah, baru mau kelihatan tangannya udah ketarik ke bawah. Seperti ada kekuatan jahat yang menarik mereka itu nggak bisa naik, selalu turun. Tapi ke malam ini nggak ada. Ya, mungkin dipermudah. Keistimewaan Ramadan. Mungkin dipermudah kali. Iya, aku rasa. Kalau boleh nanti seminggu semua sekali berpuasa di sini. Ya, jadi memang sebaiknya ini mumpung masih bulan puasa. Iya, sekurang-kurangnya seminggu sekali kita lakukan. Siapa tahu yang keluarga kita yang tadinya tuh kita tolong, walaupun dia sudah naik satu tangga, tapi kan banyak lagi tangga yang mau ditempuhnya kan. Banyak banget, iya betul. Jadi dengan kita ulang lagi nanti seminggu sekali atau Kamis malam Jumat nanti kita lakukan lagi. Bang boleh mengangkat mereka dari tangga yang paling bawah, naik lagi satu tangga ke atas, naik lagi untuk mempercepat perjalanan mereka. Iya kan, saya cuma dengarnya tuh kan katanya kalau di bulan puasa setan itu dibelenggu gitu kan Bu. Iya, setan yang di luar itu mana ada belenggu, setan yang diri kita nih yang tak bisa dibelenggu, kecuali kesadaran yang bisa melenggunya. Makin bulan puasa makin banyak setannya. Tapi toh nyatanya enggak ada yang ganggu arwah-arwah itu loh waktu kita doakan. Siapa yang mau mengganggu? Mereka itu sudah 2 kali 5 dengan setan kan? Karena perangannya juga setan dulu, makanya hidupnya seperti itu. Dia terbelenggu di sana. Ibaratnya ada raja setan, lagi setan mana yang lagi mengganggu. Kak Jamia, ada yang terlihat Kak? Kak Jamia, ada lagi tak? Hilang. Cayani ada mau cerita? Silakan yang lain. Iya benar. Saya cuma sebagian lihatnya. Pengen lihat yang lalu-lalu kayak kakek-kakek. Saya tuh nggak terlihat, tapi yang terlihat tuh kayak bapak, ayah yang ayah terus mungkin. Itu Budi, uak, terus sepupu itu mereka tuh kayak kumpul di
kayak apa ya, kayak kalau yang zaman dulu tuh ada ambal kayak mau nonton layar tancap kayak itu. Nah, mereka tuh duduk di situ, mereka kayak seneng kayak itu pun. Tapi tadi sempat cek ini kan, anak minta nenen. Nah, waktu itu tuh terus mau kembali lagi hening tuh, kayak mereka tuh kayak bingung gitu loh, gelisah, duduknya tuh gelisah. Ya, karena tadi mungkin Cahyani tengah doakan mereka jadi senang kan, tapi pas berhenti tadi menyusukan anak, tentu doanya tidak mengalir, energi doanya tidak mengalir kan, jadi mereka seolah kebingungan. Setelah itu disambung lagi doanya gimana? Kayak mereka senang lagi, ya duduk kayak nunggu sesuatu dengan senang kayak itu. Iya, nunggu hadiah. Jadi itulah pentingnya kita ahli keluarga sentiasa mendoakan dan juga menghadiahkan Al-Fatihah. Tak perlu Yasin tak perlu. Al-Fatihah. Al-Fatihah terus hadiahkan sebanyak-banyaknya dan doakan. Yang didoakan jangan hanya mak bapak kita, seluruh ahli keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang. Terlihat kan di alam sana kan, apabila Cahyani sedang mendoakan mereka ataupun menghadiahkan mereka Al-Fatihah, mereka jadi senang duduk seperti nonton layar tancap. Tapi pas lagi tidak didoakan, berhenti tadi sebentar karena menyusukan anak, mereka gelisah kan? Iya. Gelisah. Yang kayak kakek-kakek itu nggak terlihat, tapi cuma sedikit tadi, benar kayak Mbak. Ya. Mbak Agnes bilang, cuma sedikit yang kayak kelihatan tadi. Ya, tidak semua orang diperlihatkan. Kalau Agnes matanya lebih terang, lebih jelas. Ita pun tidak diperlihatkan semua kan? Kalau diperlihatkan lagi ngeri, mungkin tak bisa tidur. Ngeri. Enggak diperlihatkan. General, Bu, ke saya. Aku nggak diperlihatkan yang berdarah-darah seperti itu. Aku nggak bisa tidur nanti. Tapi bagus, Agnes bisa melihatnya, sekurang-kurangnya boleh cerita kan? Biar kita tahu bagaimana di alam sana. Aduh, aku dibuka gitu aja, aduh. Ngeri ya? Kasihan kita tak sanggup. Kirim doa aja. Kita tak sanggup melihatnya. Tapi kalau tak ada yang melihat aku pula. Dikasih hidup hari ini bahagia, wes. Nggak mau lari masa depan, masa lalu, ndak. Hari ini hidup itu yang nyata. Udah. Tapi bagus juga matanya Agnes lebih terang, lebih jelas. Jadi dia bisa menyaksikan, dia bisa cerita, kita bisa mendengar bagaimana keadaan di sana. Karena tidak semua diperlihatkan ya. Tidak semua orang yang bisa melihat. Ditutup wisan di situ saya. General. Ya, nanti kamu jangan begini ya, begini, nanti begini ya. Sami'na wa ata'na, udah. Oke, yang lain ada lagi yang mau cerita? Ya Kak Saida, saya hanya sebentar bisa melihat. Karena di awal-awal pas mulai tadi itu saya di perjalanan pulang dari Surau, mungkin sekitar tempat hening yang benar-benar hening mungkin ya sekitar 10 menitan. Ya tak apa, tapi yang penting niatnya sinkron kan? Terhubung ya sinkron. Saya bisa melihat tuh sampai kakek buyut yang sempat saya ketemu itu mereka lagi seperti yang kata siapa tadi Cahaya ya, tersenyum-senyum gitu. Tapi saya tidak bisa melihat terlalu lama kan, sebentar sudah selesai. Ya sekilas saja. Sekilas, tapi ada juga keluarga saya itu yang kelihatan sedih. Dia sedang dalam kesulitan itu. Ya. Apalagi yang terlihat? Ya cuma begitu, karena kan saya hanya sebentar kan di penghujung sempat yang benar-benar hening. Karena pada saat saya gabung tadi, saya baru turun dari Surau, langsung saya nyalain ini kan sambil nyetir pulang ke rumah. Di perjalanan juga mungkin ada 20 menitan. Ya, jadi tak fokus kan, sambil asal buka saja kita dalam perjalanan. Maklum, yang penting niat sinkron, terhubung niatkan kepada ahli keluarga yang itu, sekurang-kurangnya terbantu mereka walaupun hanya sedikit. Ada lagi yang mau cerita?
Kak Jamiah udah hilang ya? Oke, kalau tidak ada lagi, ada yang mau sampaikan lagi supaya kita tutup? Ada yang lagi mau disampaikan? Mau tanya. Tuh. Ya. Pak Airul ada lagi mau sampaikan? Tak ada. Oke. Agnes ada lagi mau disampaikan? Yang lain? Enggak, Bu. Itu Cahyani yang mau bicara, Bu. Oh, oke. Cahyani silakan. Ada lagi? Iya. Apa itu? Tadi saya lihat kayak bibi saya tuh kan ini apa pengasuh pondok kan dulunya. Terus meninggal. Nah, itu tuh kayak di atas terus nggak turun-turun ya. Kayak yang lain kan duduk gitu. Dia kan di atas. Iya, kedudukan dia tuh di alam sana. Dia tak sama kedudukannya. Mungkin dia semasa hidupnya banyak amal kebaikannya. Itu yang mengangkat dia dan tempatnya dia berada di agak atas. Yang lain di bawah-bawah. Tapi nggak terlalu seneng dia. Nggak kayak senyum kayak yang lain. Dia kayak kayak ada tertekan juga. Iya, dia tertekan. Cuma lihat ke bawah gitu. Iya, karena dia melihat ahli keluarganya yang masih di bawah, walaupun dia di atas, banyak ahli keluarganya yang masih di bawah yang terendam. Itu yang membuat dia sedih. Walaupun tempatnya ibaratnya di dunia ini kita ada rumah buruk, rumah kayu, rumah papan, ada rumah gubuk, ada rumah banglo, ada rumah susun, ibaratnya seperti itu di sana. Jadi walaupun dia sudah di rumahnya besar di atas, orang keluarganya masih ada di rumah paling buruk di bawah. Jadi dia sedih memandang itu. Walaupun dia tempatnya di atas tidak turun-turun, tapi dia kan memandang ke bawah karena dia melihat di situ ahli keluarganya yang masih banyak di bawah terendam di neraka paling bawah. Itu yang membuat dia sedih. Iya, kayak kakek saya tuh kurus gitu. Padahal kakek saya juga kayak kalau dilihat di dunianya ya yang ini ikan tanahnya, kasihkan tanahnya banyak-banyak untuk bangun pondok, bangun masjid, sebagainya. Tapi kok hanya kurus kayak susah. Ya, kenapa? Inilah perbedaannya amal kebaikan yang orang yang buta dengan orang yang tertutup. Sangat jauh bedanya. Walaupun selama ini banyak dia melakukan amal kebaikan, tapi jalan dia menuju jati dirinya kan belum terbuka. Jadi level dimensinya itu beda. Beda dengan orang yang beramal, tapi dia mengetahui amalan ibaratnya terbuka, dindingnya terbuka. Seperti orang mata kolbunya tertutup. Ibaratnya sekarang ini kebanyakan pada umumnya manusia hanya sholat syariat saja, ritual fisik saja, sedangkan jiwanya hakikatnya belum sholat, dia belum tahu. Jadi walaupun dia banyak amal kebaikan selama hidup, tapi di dalam dirinya, di dalam batinnya masih banyak kesyirikan, masih banyak kemunafikan. Karena kita tidak akan pernah mengerti di mana kesilapan diri kita, kesyirikan ataupun kemunafikan pikiran kita sebelum dibuka hijabnya, sebelum dibuka tabirnya, sebelum melakukan pencarian kebenaran diri. Kita tidak akan tahu. Karena untuk kita mengetahui itu kita harus belajar menyelam ke dalam diri kita, harus ada bimbingan yang tepat, jalannya harus dibuka dulu. Karena jalannya bukan ada di luar, dia jalan khusus, tidak ada di media umum. Jadi itu perbedaannya orang-orang yang beramal tanpa ilmu dengan orang-orang yang beramal dengan ilmu. Walaupun selama hidupnya dia baik, dia banyak ibadahnya bagus, banyak amal kebaikan, tapi dia masih terdinding, belum tahu jalan pulang. Tidak mengenali jati diri, baru sekedar amal syariat saja. Hakikatnya jiwanya bagaimana? Jadi kalau dia kurus selama ini, karena rohaninya selama hidupnya jarang makan. Yang dikasih selama ini hanya sekedar jasmani saja. Itu maka setiap hari selalu saya
Keluar dekat situ, temukan jati diri, temukan jati diri, temukan. Kita tidak akan pernah mengetahui kebenaran diri kita sebelum kita melakukan pencarian ke dalam diri. Secara berproses, kita tidak akan pernah mengetahui kesyirikan, kemunafikan diri kita setiap hari sebelum dibuka jalannya, sebelum mengikuti jalan bimbingannya. Selama setiap hari kita melakukan kesyirikan, kemunafikan, kita tidak akan tahu. Kenapa? Jalannya itu belum terbuka, pikirannya belum tercahayakan. Cahaya yang dapat selama ini baru cahaya dari luar. Cahaya dari luar itu sifatnya sementara, tidak kekal. Cahaya matahari rohaninya belum terbit. Yang melihat baru mata fizikal, mata kolbu belum bisa melihat. Mata fizikalnya hanya bisa melihat materi. Mata kolbu dia masih mampu mengetahui rahasia Tuhan di sebalik materi. Itu yang setiap hari saya seru kembali ke jati diri, temukan jati diri. Walaupun setiap hari saya berikan pencerahan, itu baru informasi. Itu baru makanan pikiran, belum makanan rohani. Makanan rohani harus jiwa ini harus dibawa pulang kembali kepada Allah. Dibuka dulu jalannya, dipertemukan dulu dengan sang diri sejati, dipertemukan dulu dengan Rasul sejati. Baru kita bisa menemukan Tuhan sejati kita. Baru dituntunnya kita memperkenalkan yang mana yang hak, yang mana yang benar. Kalau kita hanya mengetahui yang hak, yang benar dari luar, itu tidak abadi. Karena bisikan pikiran ini kita selalu mengelirukan. Bukan saya meremehkan, karena saya juga bekas dari seperti itu. Saya sudah melewati itu, saya mengerti. Karena saya sudah mengalami bagaimana penderitaan orang-orang yang sekarang ini. Saya sudah melewati itu. Kejahilan saya itu sudah saya temukan, sudah saya sadari, sudah menjadi inspirasi buat saya. Itu yang saya tuliskan setiap hari. Jadi saya sudah mengalami melalui perjalanan ini bagaimana susah payahnya untuk kita mengenali jati diri kita, mengenali kesyirikan, kotoran-kotoran batin kita. Setiap hari kita amal ibadah, tapi batin kita kotor, batin kita munafik, syirik, mempersekutukan Tuhan, kita tidak tahu. Kenapa tak tahu? Ya pintunya belum dibuka tadi, tabirnya belum dibuka, mata kesadarannya belum diangkat, hijabnya belum dibuka, sehingga rohnya itu mati atau tidur. Yang hidup egonya, pikiran yang tidak sadar, tapi kita merasa sadar. Sadarnya hanya sebatas melihat materi fisik saja. Di sebalik materi fisik kita tidak bisa menembus, kan? Karena untuk menembus rahasia Tuhan itu, di sebalik materi itu menggunakan mata kolbu. Kalau mata kolbunya belum dibuka, bagaimana bisa melihat? Itu yang saya maksud. Selagi belum dibuka mata kolbunya, selagi itu tidak akan paham. Walaupun setiap hari saya berkuar-kuar macam orang gila. Paling hanya senang didengar, tertegur, terinspirasi, lepas itu lupa. Karena itu cahaya baru dari luar. Bagaimana kita supaya kita bisa mencahayakan diri kita? Kita harus mau dibuka dulu jalannya, baru cara berpikir kita bisa berubah. Selagi belum dibuka hijabnya ataupun mata kolbunya, selagi itu cara berpikir kita sulit dirubah. Selagi itu kita tidak mengenali kesilapan diri kita. Kalau diperlihatkan rohani kita, walaupun tubuh kita sehat, kuat, segar bugar, kalau mata kolbunya belum dibuka ataupun walaupun sudah dibuka, amal kebaikannya di segi alam hakikat belum apa, itu sangat kurus kerempeng seperti setan gentayangan tubuh halus kita. Cuman karena tidak pernah dilihat, jadi tidak mengerti. Coba aja Ita dulu, baru-baru dibukakan mata kolbunya mengikuti kelas. Coba cerita Ita. Waktu dibuka apa ya waktu itu, nggak karu-karuan, penyakitnya keluar semua. Kalau berangsur-angsur mulai sekarang kan sudah reborn atau dilahirkan kembali, itu kan rasanya udah beda. Yalah, yang permulaan tuh, yang masa pertama kali ngeri kan melihat roh sendiri, melihat diri sejati yang selama ini dizolimi itu ngeri macam setan. Kita yang melihat pun takut, matanya terbelalak, kukunya panjang, rambutnya ngeri.
Seperti mana setan-setan yang kita, seperti itulah diri kita. Selagi kita belum berusaha mengenali jati diri, belum dibuka jalannya, selagi itu dia terzolimi. Iya, waktu pertama itu macam-macam rupanya. Komplit segala macam bentuk setan gentayangan, dah tak nampak macam muka manusia lagi dah. Karena selama ini itu kita tak pernah kasih makan ternyata. dia. Iya. Makin nanti ikut pemulihan, meditasi kan makin membaik. Iya, makin membaik tubuh makin halus kita sendiri. Ya, otomatis di badan nanti makin membaik, di emosi membaik. Ya, di cara berpikir juga membaik. Berangsur-angsur. Iya. Nanti yang baru-barunya apabila kita baru buka mata kolbu, dibukakan mata kolbu, mana yang terbuka terbuka terang jelas penglihatannya, dia akan melihat dirinya ataupun rohaninya, tubuh rohaninya yang selama ini terabai. Wajahnya seperti setan gentayangan, ngeri, bukan lagi macam manusia. Kita yang melihat sendiri pun ngeri. Hangus saya dulu. Hangus, ngeri, ya Allah ya Rabbi. Kuku panjang macam mana setan gentayangan tu, ya Allah. Seperti yang kita lihat tu. Merasa berdosa. Aku masih merasa benar. Ya, karena nyatanya kan hangus. Iya, selama ini kan kita merasa benar. Itu sebenarnya ego kita sedang mendominasi kesadaran kita yang membakar kita sendiri sebenarnya, meskipun merasa nggak taunya itu kan. Iya, kita rasa benar. Cuma kita tak tahu di mana silap diri kita. Selagi belum dibuka mata kolbunya, kita tidak akan tahu. Harusnya ini sih kuat tekadnya, terutama itu. Tekad itu maksudnya niat. Iya, gitu niat untuk melakukan perubahan hidup. Antara niat terus sikap, ucapan ini sinkron, maksudnya ada iktikat, usaha itu. Ikhtiar, tindakan. Kalau di agama ikhtiar. Kalau cuma niat toh, tapi secara effort atau ikhtiar nggak ada, ibaratnya hukum alami gak komplit. Kan harus dibarengi dengan gerak. Dengan gerak syariatnya baru terjadi aksi reaksi. Nah, nanti kan sedikit demi sedikit mulai penyelarasan gitu. Memang ya berat dong namanya kebiasaannya rebahan disuruh duduk sebelum berjaring, malam bangun, suruh puasa, suruh disiplin diri, sebenarnya kan ya berat, tapi itu kan pemulihan. Kayak gitu. Nah, kita harus berproses untuk melakukan perubahan. Karena selama ini kita sejak lahir kita sudah ditanamkan dogma, doktrin. Jadi merubah kita punya jalan hidup kita jadi berubah. Kenapa? Kita ditanamkan sejak lahir doktrin agama yang palsu, pemikiran-pemikiran yang palsu, sehingga menjadi belief system, cara berpikir yang keliru kita. Nah, jadi kalau keliru cara berpikir kita tidak menembus lagi kan? Merosak sel, merosak mental, merosak tubuh. Iya. Ini yang bagi yang sudah ikut kelas ya. Tahun-tahun. Kalau udah kebuka, kalau bisa ya diteruskan meditasi, karena kan langitnya kan tidak cuma selapis. Langitnya tak selapis, buminya juga berlapis-lapis. Itu yang di neraka. Makin ditambah satu lapis itu makin nggak bisa ngomong, Bu. Aku wis nggak banyak ngomong. Di sini apabila dibuka nanti mata kesadaran itu, baru kita mulai berproses memperbaiki diri. Ada batas. Sebelum dibuka mata kolbunya, walaupun kita memperbaiki diri, tetap saja tidak terperbaiki. Karena yang diperbaiki baru kulitnya saja, isinya belum. Oke, sudah, kita akhiri lagi. Ada lagi yang mau cerita? Halo? Ada lagi yang mau cerita? Kita tutup? Oke, kalau udah tak ada, kita akhiri lagi ya. Terima kasih ya semuanya. Agnes, terima kasih yang sudah membantu. Mbak Ita dan Pak Irul, Jayani semuanya. Terima kasih Bu, sudah diundang. Semoga nanti
kita ulang lagi semasa bulan puasa ini seminggu sekali supaya dapat membantu ahli keluarga kita, walaupun tidak sempurna tapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka, walaupun hanya setitis air yang dapat mereka, tapi itu sudah cukup lega bagi mereka dengan doa-doa kita tadi. Oke, kita akhiri dulu. Sebelumnya kita akhiri dengan Al-Fatihah ya. Oke, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.